Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rehan Rahmadi dari Universitas Diponegoro sebagai salah satu peserta dari program Kampus Mengajar Angkatan 2 ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota teman saya yang satu sekolah dengan saya, di mana yang pertama itu ada Dinda Aprilia, berasal dari Universitas Negeri Padang. Yang kedua ada Alia Hisana, yaitu berasal dari Universitas Riau. Yang ketiga ada Indah Suci, yang berasal dari UPI Bandung. Dan yang terakhir ada Destiwi Ramadhani, yang berasal dari Universitas Negeri Padang. Baik, terkait motivasi ikut serta dalam program Kampus Mengajar 2 ini, mungkin pada awalnya saya adalah anak dari seorang guru, karena saya melihat peran seorang guru ini sangat amazing. Jadi saya termotivasi untuk mengikuti program ini, di mana program ini adalah salah satu langkah yang dapat menunjukkan kontribusi kita terhadap bangsa Indonesia untuk selanjutnya. Nah, selain itu motivasi saya yang lain yaitu saya adalah jurusan teknik mesin, di mana pada dasarnya teknik mesin ini tidak ada korelasinya dengan pendidikan yang saya jalani pada saat sekarang ini. Tapi dengan adanya pengalaman ini, saya mengambil hal positif, yaitu bagaimana saya beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang yang secara garis besar itu sangat berbeda dengan kehidupan seorang teknik mesin. Untuk inovasi untuk meningkatkan mutu sekolah, mungkin dari kami yang anggota di SDN 06 Andale Baru Bukit itu mengambil beberapa poin yang dapat meningkatkan mutu dari sekolah tersebut. Contohnya yang pertama, untuk meningkatkan literasi, kami mengambil poin untuk meningkatkan kegiatan di perpustakaan. Di mana di perpustakaan ini, pada sebelumnya itu perpustakaan ini bisa dibilang pasif atau tidak dipergunakan secara semestinya. Nah, di situ kami termotivasi untuk melakukan berbagai kegiatan di perpustakaan untuk meningkatkan bagaimana literasi siswa agar meningkat. Nah, untuk selanjutnya kami memiliki juga poin yaitu UKS, di mana UKS ini adalah salah satu hal penting yang harus ada di sekolah. Nah, pada awal kami datang di sini, UKS pada sekolah SDN 06 Andale Baru Bukit ini masih belum tertata. Jadi kami menata hal tersebut agar lebih maksimal. Dan selanjutnya yang tak kalah penting yaitu bagaimana kami membenahi sikap dan kedisiplinan siswa-siswa yang ada di sini. Untuk terkait adaptasi dengan sekolah dan lingkungan, tentunya dari kami pada awalnya itu melakukan observasi, atau langkah pertama yang kami lakukan yaitu observasi terhadap sekolah dan lingkungan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini bertujuan agar kami dapat menentukan langkah selanjutnya, bagaimana cara kami beradaptasi dengan guru, siswa, dan wali murid, termasuk wali murid. Karena ini adalah hal yang penting, di mana kadang terdapat perbedaan bahasa, sikap, dan perilaku yang cukup dominan. Nah, dengan melakukan observasi tersebut, kami dapat menentukan bagaimana langkah selanjutnya agar adaptasi kami berjalan dengan lancar. Untuk pendampingan LPMP terkait rapor mutu, itu kebetulan saya pribadi yang mengikuti di Dinas Kabupaten Tanah Datar. Nah, dari pendampingan LPMP terkait rapor mutu ini sangat membantu sekali, di mana rapor mutu ini dapat memperjelas bagaimana program kita yang harus dilakukan untuk kedepannya, di mana di rapor mutu ini dijelaskan poin-poin apa saja yang kurang dan poin-poin apa saja yang harus ditingkatkan. Dan kami melakukan hal-hal tersebut dengan maksimal. Mungkin untuk hasilnya itu mungkin dari dinas atau sekolah yang menilai. Terkait hal-hal baik, mungkin dari tim kami yang ber5 orang yang ditempatkan di SDN 06 Andale Baru Bukit ini, pertama yaitu secara bertahap kami berusaha untuk melengkapi hal-hal yang kurang yang tidak ada di SDN 06 Andale Baru Bukit ini. Dimana salah satu contohnya yaitu apotek hidup. Dimana menurut kami apotek hidup ini selain UKS, apotek hidup ini juga diperlukan untuk menunjang kebutuhan yang ada di sekolah, di mana salah satu kasusnya yaitu misalnya
ada seseorang siswa yang terjatuh dan berdarah, sedangkan di UKS tidak ada peralatan medis. Nah, ketika kita memiliki apotek hidup, kita dapat menangani ini dengan cara pertolongan pertama, yaitu dengan betadin batang atau dengan pohon betadin. Nah, hal-hal baik selanjutnya yaitu kami juga memanfaatkan jurusan-jurusan kami. Contohnya seperti saya pribadi yaitu teknik, di mana saya membimbing guru bagaimana cara membuat soal, menggunakan laptop dan sebagainya dengan baik dan benar. Di mana contohnya pada saat pembuatan soal, saya mengarahkan agar guru tersebut membuat folder-folder secara berurutan agar tidak susah untuk mencarinya, dan bagaimana penggunaan laptop agar laptop tersebut dapat digunakan secara lama. Mungkin hal baik yang selanjutnya yaitu kami menambah sebuah mading atau majalah dinding, di mana ini merupakan salah satu cara untuk menginformasikan sesuatu kepada siswa-siswa, di mana kami membuat mading yang sangat menarik. Contohnya beberapa event yang sebelumnya yaitu Sumpah Pemuda, Hari Guru, dan Hari Pahlawan. Nah, dari contoh-contoh tadi, siswa-siswa dapat mendapatkan ilmu tentang hal-hal tersebut. Jadi, mading ini sangat memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara menyeluruh. Mungkin untuk masalah yang kami hadapi, secara keseluruhan kami tidak mengalami masalah yang cukup berarti. Hanya saja ada satu masalah, yaitu terkendala tentang jaringan, di mana jaringan ini sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar pada saat sekarang ini. Di mana kalau kita agak terkendala dengan jaringan ini, kita agak kurang mendapatkan informasi-informasi terkait solusi. Mungkin dari kami secara pribadi mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan kami tampilkan di sekolah, mempersiapkannya di rumah. Nah, itu adalah solusi yang terbaik yang dapat kami lakukan saat sekarang ini. Untuk solusi kedepannya, mungkin kami dapat mengharapkan tindak lanjut dari Dinas Kabupaten Tanah Datar agar dapat menambah jaringan atau wifi, agar sekolah, guru, dan siswa di SDN 06 Andale Baru Bukit ini dapat berjalan dengan lancar dalam proses belajar mengajar. Terkait mungkin bisa dibilang kampus mengajar angkatan 3 ya. Untuk selanjutnya kami berharap agar di sekolah ini tetap dilaksanakan program kampus mengajar ini, agar program-program yang sudah kami rancang itu dapat terus berjalan. Nah, terkait DPL, mungkin harapan kami dosen pembimbing lapangan ini memiliki domisili yang juga dekat dengan lokasi sekolah. Jadi pembimbingan yang dilakukan itu tidak secara daring, melainkan secara langsung. Mungkin sekian saja sedikit testimoni dari saya. Harapan saya agar program kampus mengajar ini dapat berjalan dengan lancar buat kedepannya. Mungkin sekian dari saya, harapan kami pribadi agar program ini dapat berjalan dengan lancar untuk kedepannya dan dapat membantu generasi Indonesia untuk selanjutnya yang lebih baik. Nah, mungkin sekian, terima kasih dan salam Kampus Merdeka.